Shalom, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu, penjagaanmu luar biasa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mau bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang siap mengalahkan kesukaran. Siap mengalahkan kesukaran. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71, 167 dan 168. Saya bacakan di 119 ayat 71 demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. 167, 168. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Haleluya. Nah, intinya begini, saat kita mengalami tindasan, saat kita mengalami tekanan, bukan karena salah kita. Nah, kerjakan bagian kita untuk belajar ketetapan Tuhan. Pegang peringatan-peringatan Tuhan dan belajar untuk tetap cinta Tuhan Yesus. Ngerti, tidak ngerti, tetap cinta Tuhan Yesus. Nah, ini hal-hal seperti ini tadi di dalam Mazmur 119, 71, 167, 168. Ini yang membuat kita siap mengalahkan kesukaran-kesukaran yang datang. Orang beriman, saya katakan orang beriman yang memiliki sikap seperti ini akan menjadi tangguh. Artinya sukar dikalahkan. Ya. Apalagi kalau orang tersebut terlibat dalam pelayanan, makin tangguh. Kenapa? Karena dalam pelayanan banyak menghadapi tantangan. Ya. Orang Kristen yang jemaat, hanya jemaat, dan orang Kristen yang jemaat plus pelayanan beda. Orang yang pelayanan banyak kali menghadapi tantangan-tantangan dan hal seperti ini perlu diperhatikan. Yang akan kita hadapi ya, itu menyeluruh dalam segala segi hidup kita. Ada kesukaran dan makin bertambah sulit. Ya, makin bertambah sulit. Nah, sebagai seorang pelayan, dia akan harus hadapi dan harus menang. Itu bedanya. Kalau sebagai jemaat, ya dia pikir tidak terlibat pelayanan, ya biasa-biasa saja. Nah, saya beri contoh begini, tantangan yang mungkin dihadapi dalam rumah tangga, mungkin ya, dalam bidang keuangan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, baik pergaulan yang tersembunyi maupun pergaulan yang kelihatan, kesucian bujang, kesucian nikah, dan seterusnya. Nah, sebab itu kita harus memperkuat diri kita dalam iman dan bertumbuh, ya. Memperkuat diri kita dalam iman dan bertumbuh.
Bagian berikutnya kita melihat waktu kita menghadapi kesukaran. Satu, ya. Waktu kita menghadapi kesukaran. Satu, jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan keadaan. Lebih hebat lagi, kadang orang beriman yang tidak berjaga-jaga mudah sekali menyalahkan Tuhan, mudah sekali meninggalkan ibadahnya. Ini perlu diperhatikan. Sebab itu, waktu menghadapi kesukaran, biar Mazmur 119 ayat 71, Mazmur 119 ayat 60, 167 dan 168 makin cinta, makin sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau sampai hal ini terjadi, orang beriman menyalahkan keadaan dan berani menyalahkan Tuhan, maka dipastikan tidak akan bisa kuat, justru menjadi lemah. Tuhan itu sumber kekuatan ditinggal, disalahkan. Gara-gara itu Tuhan, gara-gara ibadah, kok jadinya seperti ini? Justru mereka lari. Dan firman Tuhan mengatakan orang seperti ini lari meninggalkan Tuhan itu seperti menggali kolam, tapi kolam yang bocor. Gak bisa penuh, gak bisa terisi, terus habis. Begitu juga waktu seseorang menyalahkan Tuhan, justru menjadi lemah. Justru kesukaran datang, dia lemah. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan justru kuat. Sebab apa? Mereka makin berharap kepada Tuhan sekalipun tantangan banyak. Saya beri contoh. Daniel waktu itu tidak ada kesukaran. Dia tetap cari Tuhan, dia tetap berdoa. Pada waktu kesukaran datang, dia tetap cari Tuhan, dia tidak tinggalkan Tuhan. Sebab apa? Dia percaya. Dia berdoa, dia cari Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Sebab itu pada waktu dia ditangkap, dia tidak bergeming, dia tidak bimbang, dia tidak ragu, dia hadapi. Sekalipun saat itu belum tampak pertolongan dari Tuhan. Sampai dia dipegang, belum tampak, baru setelah dia dilemparkan di lubang singa itu baru pertolongan Tuhan nyata. Ya. Orang yang cari Tuhan, orang yang cinta Tuhan, cinta firman-Nya, maka dia tetap teguh. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Bahkan Sadrah, Mesakh, Abednego itu berani berkata, ya, dia tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, dia tidak mau. Bahkan dia berkata, sekalipun Tuhan yang aku sembah, kalau dia sanggup menolong, dia tolong. Tapi kalau tidak, jangan harap dia menyembah patung itu. Begitu kuat, begitu kokoh, begitu teguh. Orang yang lekat dengan firman Tuhan itu menjadi kekuatannya. Waktu Paulus dan Silas ditangkap, dipukuli, dimasukkan di dalam penjara, justru nyanyi. Lah itu kekuatan dari mana? Kesukaan dari mana? Ternyata kesukaan yang dari Tuhan itu tidak bisa direngut, tidak bisa diambil sekalipun dalam kesukaran. Sebab sejahtera yang diberikan Tuhan itu bukan sejahtera dari dunia, tidak. Tapi itu sejahtera daripada Tuhan, sehingga memampukan Paulus berdoa, memampukan Paulus bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita melihat bebas, lepas, dan kuat orang seperti ini. Makin kuat di saat terhempas
terombang-ambing kapalnya di tengah lautan 14 hari 14 malam. Dia tidak melihat terang itu, tapi dia tetap teguh. Bahkan terakhir hasil pengharapannya, hasil keyakinannya, malaikat Tuhan datang memberitahu kepada Paulus, jangan takut, engkau harus menghadap kaisar, dan 276 orang ini tidak akan binasa karena Paulus. Itu dia, di tengah-tengah kesukaran justru bisa menjadi berkat, bukan sebaliknya menyalahkan Tuhan. Ya. Sebab itu saudaraku, orang yang tidak pernah menyalahkan keadaan, dia pasti kuat. Mungkin kita hari-hari ini sedang mungkin mengalami difitnah, ya. Difitnah, diiri, dibenci, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Lah, dalam hal ini, biar kita punya sikap yang betul, yang kokoh di dalam Tuhan. Ya. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 71, aku tertindas baik bagiku, baik supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Ini cara keluarnya yang bagus. Tekanan, aniaya, dia tetap pegang Tuhan. Dia tetap percaya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12, maka janji Tuhan ini akan digenapkan. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12, ya. Dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini tekanannya. Sebab di saat orang itu mengalami kesukaran, terus dia tidak berjaga-jaga, biasanya yang paling mudah ngomel, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan saudara seiman dan lain sebagainya. Gara-gara kamu, saya menderita begini. Nah, ini mulut-mulut seperti ini tidak akan bisa melihat hari-hari yang baik. Jaga ucapan kita. 11, nah, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tadi saya katakan mungkin kita diiri, difitnah, dibenci dan lain sebagainya. Jangan membenci orang itu, jauhi kejahatan, cari perdamaian. Maka ayat yang ke-12 dalam 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Akibat ayat 10 dan 11, kita tidak mengerjakan itu, kita cari perdamaian, kita tidak mau berkata yang jahat, maka ayat 12 itu yang akan kita alami. Mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepada kita, ada perhatian kepada kita. Nah, kalau Tuhan memperhatikan kita, nggak usah takut. Berarti itu satu jaminan buat orang beriman yang sedang mengalami kesukaran. 2, hasil orang yang memperkuat dirinya. Orang seperti ini dia perkuat dirinya, dia tetap pegang firman Tuhan, dia tetap yakin kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah melepaskan orang-orang yang berharap kepadanya. Ya. Artinya begini, orang seperti ini saat mengalami tekanan justru makin mencari dan makin dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 9
ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ini satu jaminannya. Awalnya bisa kita memiliki prasangka seperti Daud. Prasangka seperti Daud. Coba kita lihat Mazmur 31 ayat yang ke-23. Mazmur 31 ayat yang ke-23. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Nah, Daud berkata, dia bingung. Dia berpikir, dia menyangka Tuhan tinggalkan. Ternyata tidak. Dan janji Tuhan, orang yang datang pada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Sekalipun mungkin kita sempat bingung seperti Daud, loh Tuhan, mana kau nggak datang pertolongan? Loh Tuhan, mana engkau kok tidak jaga? Dan seterusnya. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-11, Roma 10 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi ada jaminan yang kuat di saat tekanan, di saat kesukaran, justru kita makin memperkuat diri kita. Ada jaminan Roma 10:11. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Yakinlah akan hal ini. Sekalipun saat itu mungkin keadaan kok genting, kok belum ada tanda pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Daud menghadapi perangan dengan orang Filistin, Daud tanya, ini orangnya datang untuk menyerang. Daud tanya kepada Tuhan, gimana Tuhan, mau diserbu? Tuhan berkata, serbu. Tapi yang kedua kalinya, waktu orang Filistin datang, dia tanya pada Tuhan, gimana? Jangan. Putar. Nanti tunggu. Suara derap kaki orang di atas pohon murbai, pohon kertal. Nah, ini jawaban seolah-olah tidak masuk akal. Tapi orang yang percaya, orang yang teguh, dia bisa sabar menunggu jawaban Tuhan dan akhirnya mengalami kemenangan yang luar biasa. Sebab apa, saudaraku? Orang seperti ini yang memperkuat dirinya, orang ini akan melihat kemuliaan Tuhan, terus melihat sebab yang berperang bagi orang itu adalah Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya. Ya. Coba kita melihat seperti Musa di saat menghadapi jalan buntu, betul-betul seolah-olah tidak ada pertolongan, tidak ada jalan lepas. Belakang tentara Mesir plus rajanya datang Firaun, depan laut kosong, tidak ada jalan. Tapi saudaraku, di dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8, Mazmur 124 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Titik, enggak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hebat, saudara. Hebat dan dahsyat Tuhan kita. Dia datang
memberi pertolongan, dan dia menunjukkan kekuatannya. Aku yang menjadikan langit dan aku yang menjadikan bumi, aku datang menolong kamu. Masih takut? Masih ragu? Gak perlu, saudara. Ya, Tuhan kita seperti itu. Sebab itu, makin kita belajar kebenaran firman Tuhan, makin kita teguh. Nah, berikutnya kita melihat orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus itu bisa membangunnya. Orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus bisa membangun baik hal jasmani dan rohani. Kenapa? Sebab hatinya penuh syukur, penuh semangat, hatinya makin dimurnikan. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang membangun dalam kesukaran. Tapi dia kuat, hatinya penuh syukur, penuh semangat, hatinya dimurnikan, ya. Dan dia bisa memberi kekuatan membangun orang-orang di sekitarnya. Orang tuh lihat, orang ini dalam kesukaran, orang ini dalam tekanan, tapi kok kata-katanya terus membangun. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kata-kata kita jangan terpengaruh oleh sikon. Sikon jelek, jangan kata-kata kita jadi negatif, ya. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-26 kita melihat ini permintaan daripada Tuhan demikian. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, bermazmur, kalau berkumpul bernyanyi, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini hebat semua. Bukan untuk kesombongan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ini tujuannya, untuk membangun, ya, untuk membangun. Nah, kalau kita punya karunia, kita punya marifat, kita berbahasa roh, bukan untuk kesombongan, tapi untuk membangun orang-orang di sekitar kita. Saya beri satu contoh. Waktu musuh mengepung Yehuda, dan musuh ini mengeluarkan kata-kata yang membuat orang Yehuda jadi ketakutan. Kata-kata ini berarti saya bacakan dalam 2 Tawari 32, dalam 2 Tawari 32 ayat yang ke-9 dan sampai 11. 9 sampai 2 Tawari 32 ayat 9 sampai 11. Sesudah itu Sanherib, Raja Asyur, yang sedang mengepung Lakhis dengan seluruh kekuatan tentaranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur, apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. 11. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Dia
berkata seperti itu, membuat orang-orang jadi ketakutan, jadi berpandangan negatif kepada Hizkia. Oh, aku terkurung supaya mati kelaparan. Terus Hizkia memberi kekuatan kepada rakyatnya di dalam 2 Tawarit 32 ayat 20 sampai 23. 2 Tawarit 32 ayat 20 sampai 23. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Jadi pada waktu Sanherib Raja Asyur datang melemahkan, membuat patah semangat rakyat Yehuda, Hizkia bersama Yesaya berdoa. 21, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemaluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. 22, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. 23, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Saudara perhatikan, waktu diberi kata-kata negatif, Hizkia tetap percaya, dia tetap mencari Tuhan. Hasil akhirnya Hizkia dipermuliakan. Haleluya. Ya, saudara, jangan sedikit pun gentar, jangan sedikit pun bimbang. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup, saudaraku. Ya, biar kita tetap percaya. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Pasti kita sebagai orang tua sering menasihati anak, jangan begini, jangan begitu, terus menasehati. Tetapi saudara, kata-kata dari luar itu sering kali mematikan si anak. Kata-kata orang, tontonan, ya, dan seterusnya lewat tontonan-tontonan, kata-kata yang negatif. Nah, tetapi sebagai orang tua, kita sudah memberikan kata-kata yang membangun. Kita sudah menunjukkan firman Tuhan. Jangan kita putus asa. Jangan kita berkata Tuhan percuma buktinya. Mungkin bukti kita melihat anak kita kok seperti itu. Jangan takut. Ulangan 6 itu sudah diberitahu. Ulangan 6 ayat yang ke-6 dan 7. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi jangan sampai kita putus asa. Bicarakan kebenaran, bicarakan kebenaran, bicarakan kebenaran. Sebab firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Coba kita lihat Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak, Ibu, hari-hari ini kita melihat kadang-kadang anak kita nggak taat, berontak dan seterusnya. Jangan putus asa, jangan menyerah. Bicara pada waktu engkau di rumah, pada waktu engkau baring, pada waktu engkau bangun, ngomong terus ngomong dan pegang. Yesaya 55 ayat 11, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ayo, maju, makin lekat. Waktu kita melihat anak kita nakal, jangan justru kita menjauh dari firman Tuhan. Makin cinta, makin erat, makin memegang kebenaran firman Tuhan dan perkatakanlah. Sebab sebagaimana engkau perkatakan, itu yang akan dijadikan oleh Tuhan. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Jangan menyerah, saudaraku. Ya. Nah, kita melihat lebih lanjut, kita perlu ingat, kita perlu perhatikan, kita sebagai orang beriman, sebagai orang tua, sebagai pelayan dan lain sebagainya, saudaraku, hendaknya memiliki kata-kata yang membangun sehingga orang yang kita layani dalam keluarga, dalam jemaat itu bangkit, segar dan berkemenangan, ya, dan berkemenangan. Kerinduan Tuhan untuk umatnya adalah menjadi seorang prajurit yang angkuh. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau seorang mau masuk dalam dunia pendidikan kemiliteran, itu harus kuat menghadapi berbagai macam latihan yang di dalam kemiliteran. Saya pernah melihat berjalan ngesot begitu, saudaraku, kiarat begini, di lumpur, di air dan lain sebagainya. Bahkan di atas kepala itu ada kawat duri, dia naik sedikit kena. Ya, dilatih, nggak ada yang cengeng, nggak ada yang bilang, Bapak di sini berat latihan, nggak ada. Sebab dia tahu masuk dalam kemiliteran siap untuk dididik, siap untuk diolah, siap untuk dibentuk. Begitu juga kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, jangan cengeng, siap untuk dibentuk. Tuhan berkata, masuklah kamu dalam pintu yang sempit. Tuhan juga berkata, engkau mau mengikut aku, pikul salib, menyangkal diri setiap hari. Ya. Justru kita kalau punya pendirian seperti ini, saudaraku, musuh dikalahkan. Nah, dan kita tidak kalah. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 15. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 15. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Sadar bahwa kita ini tanah liat, mudah pecah, tidak berdaya, mudah tidak berdaya. Tapi ada harta yang mulia, ya. Harta itu Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang beriman. Nah, dikatakan ayat 8, saudara perhatikan, bejana ini setelah ada benda atau harta yang mulia itu, maka dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara perhatikan, ditindas, diapain. Akhirnya dia berkata, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 11,
Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Maka demikianlah maut giat di dalam kami, di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah aniaya, justru jadi berkat. Justru bisa menunjukkan tentang Kristus. 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi bejana tanah liat tanpa harta, tanpa benda yang mulia, gampang pecah. Tidak kebetulan kalau Tuhan ada di dalam diri kita, itu harta yang mulia. Sebab itu dikatakan Emmanuel, Allah beserta kita. Itu cukup, lebih daripada cukup. Dan dikatakan di ayat-ayat berikutnya, tantangan, tindasan, aniaya, dan lain sebagainya tidak membuat orang itu menjadi karam, orang itu menjadi kecil, orang itu menjadi takut. Justru dia menjadi berkat. Kehidupan Kristus ditampilkan, dibagikan kepada orang-orang yang melihat kehidupannya itu. Haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, tingkatkan segala kemampuan rohani kita dalam setiap segi. Jangan sudah 10 tahun tetap menjadi kanak-kanak. Ada kesukaran sedikit, nangis. Ada kesukaran sedikit, ngomel. Ada kesukaran sedikit, bersungut-sungut. Bahkan mengalami kesukaran, tinggalkan Tuhan. Itu namanya Kristen kanak-kanak tidak bertumbuh. Selalu mau dilayani. Tapi jadi dewasa itu siap, selalu siap melayani. Enak tidak enak, senang atau tidak senang, siap melayani. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi di mana Kristus ada, Kristus waktu mengalami kesukaran, ya, aniaya, para pelayannya pun harus ada. Harus ada di situ. Haleluya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ini ciri seorang pelayan yang benar. Sekarang kita melihat ciri menjadi orang beriman yang tangguh. Ciri menjadi orang beriman yang tangguh. 1, bisa diberi tugas. Dalam sikon enak atau tidak enak, dalam keadaan diberkati atau mungkin dalam keadaan kurang dan lain sebagainya, bisa diberi tugas.
Karena kepadaku hidup itu Kristus dan mati itu keuntungan. Jadi waktu tugas senang tidak senang tetap melayani. Bukan kalau kita dikasih berkat saja kita bisa diberi tugas. Wah, saya terima berkat sekian juta, sekian puluh juta. Ya, saya siap melayani karena ada berkatnya. Kita melihat, saudaraku, kita bisa diberi tugas sebab tugas itu adalah beban. Ya. Nah, beban itu bagi orang yang dewasa rohaninya dan bisa diselesaikan. Itu namanya dewasa. Jadi pada waktu diberkati, dia kerjakan. Pada waktu sedang atau belum menerima berkat, dia tetap selesaikan. Itu dewasa. Itu dewasa. Bukan kalau pas, wah, posisinya enak, senang, sejuk hati ini, bergairah melayani. Itu bagus, bagus. Tapi sudah, apapun sikonnya. Paulus mengatakan, dalam keadaan aniaya, telanjang, kekurangan, kesukaran, dan lain sebagainya, dia berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Itu dewasa. Itu dewasa. Haleluya. Yang kedua, senantiasa bersandar akan kasih dan anugerah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Senantiasa bersandar akan kasih dan anugerah Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Itu Paulus. 3. Tuhan izinkan kita untuk menghadapi peperangan. Kesukaran yang datang bukan karena kesalahan kita, tapi Tuhan izinkan untuk melatih pasukan atau tentara. Kalau tidak dilatih, tidak ada gunanya. Sebab itu ada latihan perang, latihan gabungan dengan negara lain dan lain sebagainya untuk meningkatkan kemampuan para prajurit, ya, melatih para prajurit. Jadi pada waktu betul-betul menghadapi peperangan, dia sudah tangguh, dia sudah tahu menggunakan senjatanya, dia sudah tahu menghadapi musuh bagaimana. Begitu juga Tuhan izinkan kita untuk menghadapi peperangan. Mazmur 144 ayat 1. Terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. Jadi pada waktu atau peperangan, bersyukur seluruh kemampuan ilahi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita itu bisa disalurkan, bisa dikeluarkan lewat peperangan, dan peperangan itu pasti kita menangkan karena Allah di pihak kita. Siapa lawan kita? Menang. Beserta dengan Tuhan, aku sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Jadi makin dilatih, makin tangguh, makin dilatih, makin tangguhnya. Saya beri contoh begini. Tangguhnya apa? Kita sudah baca firman, tapi kadang belum dipraktekkan. Nah, justru lewat peperangan, contoh, Tuhan izinkan orang yang tidak menyenangkan datang kepada kita. Orang yang bikin susah datang kepada kita. Memang kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus. Nah, di sini seluruh kemampuan ilahi dipakai. Kita pernah membaca, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita pakai, Tuhan, aku tidak mau membalas, tapi Engkaulah yang berperang ganti aku. Seperti Musa berkata, jangan takut, apa yang kamu lihat sekarang, besok sudah tidak ada. Sebab Tuhan berperang bagi umatnya. Nah, seluruh kemampuan ini dikeluarkan. Sehingga firman Tuhan menjadi gaya hidup. Ada kesukaran, dia ingat, Tuhan pasti tolong. Mungkin sedang mengalami kekurangan, Tuhan ingatkan firman Tuhan lagi. Burung di udara tidak ada satupun gugur, jatuh ke tanah karena tidak dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada. Jadi di situ mulai kita dilatih untuk praktek, ya. Untuk
praktik firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita melihat, saudaraku, landasi semua tindakan kita dengan firman Tuhan. Landasi semua tindakan kita dengan firman Tuhan. Artinya begini, jangan berhenti untuk belajar terus firman Tuhan. Sebab kesukaran itu dalam setiap segi kehidupan kita. Dalam setiap segi kehidupan kita, kita akan mengalami kesukaran. Sebab itu, jangan berhenti untuk belajar supaya kita tidak lemah. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-92, kita melihat, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. Jadikan firman Tuhan itu kegemaran, kesukaan. Jadi manakala ada kesukaran datang, kita tidak binasa. Kita tidak kalah. Tapi justru firman Tuhan yang terus berbicara. Firman Tuhan menghiburkan. Firman Tuhan menghidupkan kita. Sehingga kita mengalami kemenangan. Ya. Sebab itu saudaraku, biar kita mau belajar, semua tindakan kita menghadapi orang yang tidak menyenangkan, sikon yang tidak menyenangkan, dan macam-macam pandemi dan lain sebagainya. Kita melihat waktu ada pandemi, kesukaran keuangan, kesukaran pekerjaan di mana-mana. Tapi kalau kita lihat, kita cari firman Tuhan, kita bersekutu dengan firman Tuhan, jadikan firman Tuhan kegemaran, kita tidak akan kalah. Kesimpulannya, 1. Saat mengalami kesukaran dan tekanan, ini bukan karena salah kita ya. Jadi saat mengalami kesukaran dan tekanan, jangan takut. Sebab dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 14, roh kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan, di atas kehidupan. Jangan takut. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. 2. Jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Kita tidak mungkin menyalahkan Tuhan kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan kita mengerti bahwa Allah itu baik, Allah tidak pernah tinggalkan kita, Allah begitu mengasihi kita, Allah membela kita dari kebenaran firman Tuhan. Maka kita tidak mungkin menyalahkan Tuhan. Ya. Keadaan apapun juga, sesulit apapun juga, Tuhan mengatakan bagi orang beriman, bagi orang yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Artinya kita bisa menghadapi. 3. Makin dekat kepada Tuhan saat menghadapi kesulitan. Jangan menjauh. Jangan menjauh. Kesulitan makin banyak, makin kita pegang Tuhan. Makin kita bersandar kepada Tuhan. Makin sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Seperti pujian mana? Peganglah tanganku, Roh Kudus. Aku gak bisa jalan sendiri. Tuhan pegang. Makin dekat. Maka yang berperang bagi kita bukan kita tapi Tuhan. Sebab kita sudah pegang Tuhan. 4. Saat sulit, tetap memiliki kata-kata yang membangun. Sehingga orang yang mendengar dikuatkan. Kita ini diteropong, dilihat, bagaikan awan begitu banyak. Yuk, aku lihat, katanya dia orang beriman. Nah, sekarang dia dalam kesulitan. Apa yang dia ucapkan? Dilihat, saudara. Sebab itu kita hati-hati berbicara. Waktu Paulus di penjara, kalau dia ngawur, ngomel-ngomel, didengar oleh tahanan yang lain, didengar. Dan tidak ada mujizat. Tapi justru Paulus menyanyi, mengeluarkan kata-kata iman. Orang lain lihat,
bahkan kepala penjara pun bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Sebab itu siap menghadapi kesukaran apapun. Sebab kesukaran itu dalam setiap segi kehidupan akan datang. Kita akan diuji bukan hanya bidang keuangan. Kita diuji bukan hanya bidang kerendahan hati. Semua segi kehidupan kita akan diuji, dimurnikan. Dan Tuhan akan mendapatkan jemaatnya tanpa cacat, tanpa celah di hadapannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati apapun yang saat ini sedang saudara hadapi, alami, siap menghadapi kesukaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami sebagai umat-Mu, biar kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, Tuhan, kami siap menghadapi berbagai macam tantangan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena roh Tuhan, sehingga memampukan kami melewati setiap kesukaran, setiap badai kehidupan, dan kami keluar sebagai pemenang. Bahkan Tuhan berjanji akan membawa kami dalam perarakan kemenangan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini bukan satu kebetulan. Tuhan yang memimpin kehidupan kami sampai langkah kami yang terakhir. Tuntun kami Tuhan, pegang kami, supaya kami tidak keluar dari rencana. Berkati umat-Mu. Mungkin ada yang mengalami kesukaran. Mungkin seperti Daud, bimbang, bingung. Segera pulih. Segera cari Tuhan. Segera jadikan firman Tuhan kesukaan. Kalau tidak mereka akan kalah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Memberkati umat di dalam kesukaan, di dalam pekerjaan, mungkin sedang sakit. Tuhan sembuhkan oleh bilur-Mu, kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus. Dalam kesukaran rumah tangga, Tuhan curahkan anggur yang baru, kesukaan yang baru mengalir dalam hidup rumah tangga umat-Mu. Sebab mujizat yang pertama yang Tuhan kerjakan di negeri Kanaan itu merubah air menjadi anggur. Berkati rumah tangganya, berkati masa mudanya, berkati kesehatan, berkati pelayanan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah yang luar biasa, yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pasti keluar sebagaimana kami siap menghadapi kesukaran bersama dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus hamba-Mu bersyukur dan bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh yang memampukan kami berada di dalam pawai kemenangan. Bukan karena kami, tapi karena benda yang mulia, harta yang mulia itu ada di dalam kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.